Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sobat cerdas. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Selamat berjumpa kembali dalam program video pembelajaran prakarya. Aspek kali ini adalah kerajinan untuk kelas 8 dengan materi produk kerajinan dari bahan lunak. Produk-produk apa saja yang dapat dibuat dari bahan lunak yang terdapat di sekitar kita? Misalnya vas bunga, miniatur, berbagai macam jenis buah-buahan atau lainnya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kehidupan manusia sejak dahulu kala tidak terlepas dari keterkaitannya dengan alam dan kebendaan, tetapi tidak jarang pula terkendala oleh keterbatasan yang diusahakan untuk mengatasinya demi memenuhi kebutuhan yang lama-kelamaan tumbuh menjadi keterampilan kerajinan yang dapat menjadikan alat untuk memperkenalkan keragaman budaya daerah Nusantara yang memiliki corak, bentuk, dan daya tarik wilayah setempat. Pernahkah kalian ke pusat perbelanjaan atau berbagai pameran yang banyak memamerkan produk kerajinan di berbagai provinsi Indonesia? Sehingga kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada tanah air kita. Sehingga muncullah berbagai kerajinan dari berbagai daerah dengan harga yang terjangkau di lapisan masyarakat. Perhatikan pada gambar bentuk kerajinan yang memiliki fungsi sebagai fungsi hias, fungsi daya pakai, dan fungsi informasi. Jenis contoh kerajinan yang ditampilkan terbuat dari bahan lunak yang terdapat di sekitar lingkungan kita yang dibuat menjadi kerajinan bahan lunak. Apakah yang dimaksud dengan kerajinan bahan lunak? Kerajinan bahan lunak adalah produk yang dihasilkan dari bahan-bahan yang bersifat lunak sebagai bahan dasar pembuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan bahan lunak adalah sebuah bentuk dari bahan produk kerajinan yang akan digunakan sebagai bahan dasar dengan bentuk yang bersifat lunak. Jenis-jenis bahan lunak. Bahan lunak terdiri atas dua, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Nah, apakah yang dimaksud dengan bahan lunak alam? Bahan lunak alam adalah bahan pembuatan kerajinan lunak yang didapatkan dari alam sekitar. Misalnya adalah dari tumbuhan atau dari hewan. Bahan lunak buatan adalah bahan pembuatan kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Untuk materi hari ini adalah mengenai jenis bahan lunak alam. Jenis dan karakteristik bahan lunak alam diantaranya adalah: pertama, ya benar, tanah liat. Tanah liat merupakan jenis tanah yang terbentuk dari proses pelapukan kerak bumi. Kerak bumi tersebut sebagian disusun oleh batuan dari batuan feldspathic, yakni batuan yang terdiri dari bahan granit dan juga batuan beku. Proses inilah yang menjadikan terbentuknya tanah. Ciri-ciri tanah liat adalah ya warna natural tanah. Terkadang ada beberapa warna lain, yaitu coklat muda, coklat tua, dan coklat keabu-abuan tergantung dari kondisi lingkungan tanah tersebut. Terkadang ada juga yang sudah diberi pewarna. Kemudian sifatnya lunak dan mudah hancur, terutama jika terkena air. Kemudian lengket ketika basah dan keras jika kering. Elastis
Dan perwarnaan dilakukan dengan glasir atau setelah jadi diberi warna. Berikutnya adalah jenis bahan lunak kulit. Kulit adalah bahan yang fleksibel dan tahan lama yang dibuat dengan proses penyamakan kulit hewan. Umumnya adalah kulit sapi, kulit kambing, kulit domba, dan lainnya. Kulit telah digunakan sebagai bahan baku pembuatan pakaian, interior kendaraan, furnitur, sampul buku, beduk, dan sebagainya. Sedangkan karakteristiknya adalah kulit bersifat kuat tetapi elastis. Secara umum warna adalah hitam, coklat, putih, dan krem. Dan selanjutnya memiliki corak khas kulit. Tahan lama tetapi tidak tahan air. Dan baunya seperti bau daging terbakar jika terbakar. Berikutnya jenis bahan lunak ketiga adalah getah nyatu. Mungkin kita masih awam mendengar getah nyatu. Yang biasa kita dengar adalah getah pohon karet. Getah nyatu adalah salah satu bahan utama kerajinan khas Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah sendiri, pohon nyatu merupakan tanaman eksotis yang hanya tumbuh di daerah Berawa pada 2 daerah di provinsi tersebut, yaitu Kabupaten Pangkalan Bun dan Kecamatan Bukit Tengkiling, Kota Palangkaraya. Ciri-ciri getah nyatu adalah berwarna putih. Kemudian, jika digunakan, sebaiknya dimasak terlebih dahulu atau direbus agar lunak. Dan ketiga, jangan terlalu lama dipanaskan karena akan mengeras. Selanjutnya, bahan lunak alam keempat adalah floor clay. Apa sih yang dimaksud dengan floor clay? Floor clay adalah berasal dari adonan tepung yang dilumatkan dengan air hingga kalis, sehingga mudah dibentuk. Ciri-cirinya adalah, mudah dibentuk. Kedua, padat tetapi lunak. Ketiga, tidak mengandung minyak. Dan keempat, memiliki warna yang cerah, alam atau sintetis. Sekarang ini, banyak bahan floor clay yang sudah dibuat jadi. Nah, jika ingin membuat sendiri, kalian dapat mencampurkan adonan tepung terigu dengan air dan diaduk-aduk sampai menjadi lumat. Kelima, mudah rusak jika terkena air jika benda tersebut atau produk kerajinan floor clay sudah jadi. Sekarang adalah contoh kerajinan bahan lunak. Pertama, yang terbuat dari tanah liat. Berbagai macam bentuk jenis vas bunga. Kedua, celengan. Ketiga, berbagai macam bentuk boneka kecil. Setelah dibuat, dapat dicat sesuai dengan keinginan. Berikutnya adalah contoh kerajinan bahan lunak yang terbuat dari floor clay. Berbagai macam bentuk emoji. Keren bukan? Tetapi kalian harus telaten karena bentuknya mungil. Selanjutnya adalah berbagai macam jenis replikasi hewan. Di sini bentuknya adalah kura-kura. Dan berikutnya adalah membuat rangkaian bunga dari floor clay yang ditata dengan apik. Tetapi ingat, produk kerajinan floor clay jika sudah jadi rentan terhadap udara. Dan kadang kalau tidak kering, dia akan mudah berjamur. Selanjutnya adalah contoh kerajinan bahan lunak yang terbuat dari kulit. Beduk. Kulit sehewan yang sudah disamak, kemudian dibersihkan dan bisa digunakan sebagai beduk sehingga menghasilkan bunyi. Nah, ini adalah bentuk produk kerajinan yang memiliki fungsi komunikasi. Berikutnya adalah berbagai jenis
peralatan atau atribut yang kita gunakan sehari-hari, misalnya sepatu, tas, dompet, gantungan kunci. Nah, ini dapat terbuat dari kulit. Hanya kulit memiliki aroma khas. Kemudian selanjutnya adalah produk kerajinan bahan lunak getahnya tuh. Ya, berbentuk contoh produk hias pajangan yang berbentuk kapal atau ciri khas dari Kalimantan. Karena memang bahannya tuh berasal atau banyak diproduksi di daerah Kalimantan. Bagaimana pendapat kalian mengenai materi kerajinan bahan lunak alam? Sangat menarik bukan? Dan memiliki ciri khas bentuk dari produk kerajinan tersebut. Dan warnanya pun beraneka ragam. Bisa digunakan sebagai hiasan sehingga menambah nuansa indah di rumah atau lingkungan kita. Dan benda tersebut pun terkadang bisa sebagai pusat informasi atau alat komunikasi. Pada pertemuan pertama kali ini, kalian telah mengetahui jenis bahan dan karakteristik bahan lunak alam, serta contoh kerajinannya. Pada pertemuan berikutnya, kalian akan dapat mempelajari alat, teknik, dan tahapan dalam pembuatan kerajinan. Sebagai refleksi dan penyegaran untuk mengingat materi, maka kalian mendapatkan tugas yang mudah, yaitu kalian amati benda kerajinan di sekitar kalian yang terbuat dari bahan lunak. Gak perlu jauh-jauh, lihat di sekitar rumah, di dalam rumah maupun di teras rumah. Nah, setelah itu sebutkan 4 benda kerajinan tersebut. Dan ketiga adalah setelah kalian mendapatkan dan menyebutkan, identifikasi produk kerajinan tersebut dengan menyebutkan A. Terbuat dari bahan apa? B. Bentuknya bagaimana? C. Warna. Dan D. Walaupun belum dipelajari, tapi kalian bisa mengira-ngira teknik pembuatannya. Saya rasa cukup sampai di sini materi yang disajikan. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Dan jangan lupa stay at home untuk menjaga kesehatan kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.